Cek 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 cek. Tam tam cek. Ah, ini besar. Ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jawab salamnya tidak seimbang dengan banyaknya jamaah. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itulah melebihi kapasitas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Ketua RT yang berada di lingkungan Masjid At-Taqwa, yang kita hormati Ketua PKM Masjid At-Taqwa, Imam, Khatib Bilal dan Karim, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib menjelang sholat isya. Melihat suasana masuk Masjid At-Taqwa sebulan yang lalu, tiba-tiba masuk tadi setengah 6 kita jam 6:15 gitu ke sini. Raso-rasonya kayak bukan masuk At-Taqwa yang sebulan yang lalu. Warnanya cerah gitu ya kan. Kemudian karpetnya, wah ini pokoknya kalau udah ibadah ke sini insya Allah sesuai dengan namanya sudah termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma. Kenapa demikian ibu-ibu dan bapak? Salah satu indikator orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka itu berinfak, bersedekah dalam kondisi lapang ataupun sempit. Tadi dapat informasi dari Pak Imam, ini ambalnya aja Pak Ustadz, satu set ini 9 juta. Oh gitu ya kan. Kemudian sampai ke belakang alhamdulillah lah dapat galuh. Ini luar biasa. Kalau bukan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, kalau bukan karena ada keimanan dalam hatinya, mungkin agak susah sekarang. Apalagi zaman efisiensi. Oh gitu ya. Zaman serba yang ditutup segala, dipangkas segala. Tapi alhamdulillah Masjid At-Taqwa tidak pakai pangkas-pangkasan gitu ya. Alhamdulillah masjidnya dicat secara bergotong royong, dari imam sampai ke tingkat yang paling kecil semuanya ngambil peran. Insya Allah semua yang berbahagia menyambut Ramadan ini akan Allah berkahi, akan Allah hapuskan dosa-dosa kita, dan kemudian Allah akan ada beberapa tahapan nanti yang kita hasilkan. La'allakum tattaqun, ya kan? Kemudian ta'lamun, tashkurun, yarsyudun, itu banyak sekali dari hasil puasa kita. Salawat dan salam kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tadi masuk masjid nengok gambar dengan backdrop sebesar ini tuh kaget betul gitu ya. Maksud saya antara gambar ini dengan yang aslinya kok kayak ganteng itu gitu ya kan. Padahal aslinya ini gitu ya. Ya putih, besar, tinggi gitu ya kan. Nampak betul. Pas nengok aslinya, jangan-jangan ini di YouTube juga ini. Ngapa tidak sama dengan aslinya gitu ya. Ini permainan kamera ibu-ibu ya kan. Jadi jangan mudah terpedaya dengan profil WA. Wow gitu ya. Jangan mudah terbujuk rayu gara-gara pakaian seragam kemudian ternyata pas bertemu nian itu tidak sesuai dengan fakta. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita malam ini dalam rangka berbahagia. Tarhib Ramadan. Tarhib itu ada 3 artinya. Rohaba yurohibu tarhiban. Bahasa Arabnya. Arti yang pertama lapang dadanya, luas pikirannya. Lapang dada, luas pikiran. Yang kedua, menyambut dengan riang gembira. Yang ketiga, berhenti sejenak untuk membengkel, kayak stasiun lah kira-kira, berhenti sejenak untuk melanjutkan perjalanan. Jadi ada 3 maknanya. 1, lapang dado. Ibu dan bapak saya kalau Masjid At-Taqwa tidak usah ditanya lapang apa tidak. Buktinya yang hadir malam ini belum Ramadan lah seramai ini. Jangan-jangan pas Ramadan tidak muat-muat. Insya Allah gitu ya. Insya Allah Ramadan tidak akan muat lagi. Jangan-jangan pengurus sudah merencanakan melembar tidak lagi kayaknya. Memanjangkan ke situ sampai habis halaman parkir. Saking besarnya keinginan masyarakat sini untuk melapangkan dada. Bukti lapang dadonya itu sudah ngecat bersama. Juga sudah siap-siap untuk makan bersama. Malam hari ini saya tidak tahu apa gara-gara tarhib Ramadannya, apa gara-gara ada tahu saya gitu ya kan. Ya, pokoknya seluruh yang sudah berbahagia melapangkan dadanya, sudah siap hadir ke masjid ini luar biasa. Kemudian yang kedua adalah disambut dengan riang gembira. Biasanya Bapak Ibu, marhaban itu ada beberapa tempat diucapkan. Yang pertama, biasanya kita mengucapkan untuk Rasulullah. Marhaban ya Rasulullah. Marhaban ya Rasulullah. Kami sambut dengan penuh kerinduan ya Rasul. Yang kedua, marhaban itu biasanya kita menyambut anak. Karena memang sayangnya dengan anak. Makanya ada marhabanan kata kita. Itu biasanya nyambut anak. Yang ketiga, itulah menyambut bulan yang mulia yang disebut dengan Ramadan. Yang ketiga, arti marhaban itu, saya tengok tadi ada tulisan itu. Ustadz-ustadznya muncul galo, Ustadz Samlan, Ustadz Junaidi dimunculkan seluruhnya untuk dalam rangka berbahagia. Nanti jamaah usahakan banyak yang hadir, begitu ya kan? Jadi yang ketiga itu berhenti sejenak, kemudian kita belajar di situ kalau memang perlu di bengkel kendaraan itu di bengkel dulu. Persiapan untuk melaju perjalanan selama 11 bulan yang akan datang. Itu disebut dengan marhaban. Ramadan artinya panas. Ibu-ibu biasanya panas untuk apa, Bu? Bu, biasanya panas untuk apa?
Untuk masak. Yo, gitu ya. Panas itu untuk membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa dan kesalahan manusia. Jadi siapa yang mengungkapkan marhaban ya Ramadan, kami lapangkan pikiran, luaskan hati dengan senang hati, tidak hanya pikiran dan perasaan, pekerjaan juga kami kerjakan, termasuk duit juga kami keluarkan. Ya kan? Bahkan kami sampai ngundang jamaah di beberapa tempat ini bergilir dari rumah A ke rumah B ke rumah C, itu dalam rangka berbahagia. Cuma jangan sampai bahagia ndak masuknya, paslah masuk tidak bahagia lagi, gitu ya kan? Jadi jangan sampai pas giliran nyambutnya bukan main senang, paslah masuk Ramadan, itulah mulai berkurang semangatnya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, orang masuk Ramadan ini paling tidak 3 menurut Buya Rozian, begitu ya. 1, riang gembira. Yang kedua, antara riang tidak riang. 50% riang, 50% tidak. Yang ketiga, meriang. Ada yang ketiga, begitu ya. Yang pertama riang gembira, senang bukan main. Itu yang ditunjukkan di Masjid At-Taqwa. Tapi ada juga masjid yang biasa-biasa baik. Ngecatnya idah. Jamaahnya itulah. Kata kawan besok lah ndak puasa gitu. Apa ndak puasa? Iyo. Orang puasa kita puasa juga. Kira-kira begitu ya kan. Tidak puasa, ya tidak jadi. Tidak juga jadi. Jadi tidak punya pendirian. Puasa jadi, tidak juga puasa tidak apa-apa begitu ya. Jadi setengah riang, setengah tidak riang. Tapi ada golongan yang ketiga meriang. Jadi kalau masuk puasa ini mau lebaran tapi puasanya tidak mau, gitu ya kan? Jadi ada berbagai macam bentuk puasanya tuh. Awal dilaksanakannya tuh, kemudian pertengahan, kemudian terakhir. Terakhir. Jadi 10 hari pertama di hari pertama, 10 hari kedua itu di 11, kemudian 10 hari ketiga di 21. Insya Allah di Masjid At-Taqwa tidak akan meriang. Termasuk tidak akan 50-50, setengah-setengah tidak mungkin. Insya Allah full itu selama sebulan penuh siap melaksanakan puasa. Hujan itu Pak. Wah, ini tambah berkah ini. Tinggal panitia nyiapkan banyak apa tidak stok makanan, ya kan? Saya tegak. Karena duduk ini susah saya itu nak bersuara kencang. YouTube menyesuaikan ya kalau kira-kira tidak cocok. Karena antara tegak dengan duduk kan sama aja Pak. Sama aja. Jadi tidak perlu berpengaruh nian. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa yang harus kita kerjakan ketika Ramadan ini masuk? Yang pertama, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nak masuk Ramadan ini banyak, paling tidak ada 3. Mana yang paling kita hafal nanti? Yang pertama adalah Allahumma barik lana fima rozaqtana. Itu membayangkan sudah isak makan kalau yang itu begitu ya kan? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. 1. Yang kedua, doa diajarkan Nabi, Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami sampai bertemu dengan Ramadan. Wasallim lana Ramadan. Wasallim Ramadan lana. Dan kalau ketemu dengan Ramadan, kami dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian watusallimhu mutaqabbala. Dan terimalah seluruh amal kami selama di bulan Ramadan. Agak panjang Pak Ustadz, tidak usah dihafal, begitu ya.
Kemudian yang ketiga, ini yang sering kita hafalkan. Ternyata dari bulan Rajab, Ramadan termasuk doa untuk Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun. Ibu-ibu hafalkan Allahumma, Allahumma, Allahumma innaka, Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Usahakan fa'fu anna. Ngaponna itu pengganti sendiri. Kalau sendiri itu khusus untuk diri dewe. Kalau jamaah tuh walau Pak Ustadz kami sholatnya sendiri. Sudah sholat doa masing-masing boleh. Tapi usahakan pakai na. Ngaponna ada istri, ada anak, ada cucung, ada tetanggo yang kita pasangkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, di situ untuk menunjukkan ya Allah yang Maha Pemaaf, Engkau Maha Pemaaf. Tolong maafkanlah kami ya Allah. Kalau bahasa kitanya Allah yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa kami. Itu doa. Tidak hafal Pak Ustadz? Nanti cari di Google ada tuh. Bukalah di Google. Tidak juga hafal pakai bahasa Indonesia. Tidak juga baca bahasa Indonesia pakai bahasa dusun. Tidak juga baca bahasa dusun karena tidak bisa keluar lagi suaranya. Pakai hati gitu ya. Pakai hati. Sudah satu. Yang kedua, biasakan mengungkapkan marhaban ya. Tulis tuh status WA tuh, status Facebook, marhaban ya Ramadan. Kalau Masjid At-Taqwa sering nyebutnya Hamin berapa? Begitu saya nengok ya kan. Hamin 20, Hamin 5, marhaban ya Ramadan. Ngulang per menit lagi karena besok status WA hilang, pasangnya lagi marhaban ya Ramadan. Itu luar biasa senang. Ngapa Bapak Ibu kita harus senang? Mohon maaf. Tadi kemarin itu nyampaikan tarhib Ramadan di SMK. Pernah dihadiri oleh Jokowi Presiden. Pernah datang gubernur. Pernah datang wali kota. Saya nanyolah dengan pengurus kepala sekolah dengan jamaah. Apa rasanya kalau nak didatangi tamu besar? Wih, bukan main repotnya Pak Ustadz. Apa? Jalan yang tidak mulus jadi mulus. Kemudian ruangan yang retak-retak ditampal. Cat kira-kira mulai buram dicat begitu ya. Termasuk ruangan yang kotor berubah. Alat-alat yang rusak diperbaiki. Karena memuliakan orang yang datang. Apalagi yang datang ini adalah bulan Ramadan. Ibu-ibu punya anak, las tahun tidak balik. Pas kabar besok nak balik, apa yang ibu siapkan? Bukan main. Selero anak nih masak asam pade. Lah siap itu. Langsung beli ayam ikannya, langsung bumbunya, itu dilengkapi. Kenapa? Karena senang anak nak balik. Oleh karena itu, masuk Ramadan ini mari kita sukacita, riang gembira seperti yang kita tunjukkan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Sudah masuk itu, kemudian mulai ada niat. Ibu dan bapak, pasanglah niat malam ini. Ya Allah, ambo nak puasa sampai sebulan penuh. Ibu-ibu lah pasang niat puasa sebulan penuh. Pokoknya doa, ya Allah berilah kemampuan untuk puasa sebulan penuh. Pasang niat, ya Allah, ambo nak mengkhatam Quran sebanyak 30 kali. Berarti sehari khatam. Imam Syafi'i itu sehari beberapa kali khatam karena dia hafal Quran gitu Pak ya. Kalau kita mungkin sebulan sekali jadilah. Berarti sehari 1 juz. Caranya Al-Qur'annya siap dari kini. Tidak bisa ngandalkan Quran ini, Pak. Quran handphone tidak bisa. Baru baca dikit lah gelap. Habis WA, habis paket lah gelap gitu ya kan.
Jadi usahakan betul beli Al-Quran baru. Kalau perlu daripada masjid ini banyak numpuk tidak dipakai, bawa ke rumah. Tulis tapi pinjaman masjid, kira-kira begitu ya. Siapkan di mana? Siapkan di ruang tamu, siapkan di dapur, siapkan di tempat tidur, sebelah tidur, supaya Al-Quran bersahabat dengan kita. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, karena bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Siap baca Al-Quran ibu-ibu? Siap. Karena ada banyak kini yang mulai belajar lagi dari nol, dari Iqra, yang sering kita sampaikan. Ada satu masjid Al-Munawwar itu 6-7 orang tiap habis maghrib. Pak Wira, kami nak belajar nian ngaji. Cak mana Pak? Pokoknya dari nol tak apa-apa. Itu luar biasa semangatnya. Karena apa? Salah satunya menyambut bulan yang mulia. Pasang niat untuk kita khotam Quran. Ibu-ibu lah berapa kali seumur hidup khotam Quran, Bu? Lah ada yang sebulan ini sekali belum? Sudah. Kita sendiri. Tidak bergabung-gabung ke kawan, begitu ya. Biasanya tadarus bersama-sama, seorang-seorang semalam jadi juga. Yang penting ada baca Al-Quran. Tapi walaupun ibu bapak, Iqra itu dalam Al-Quran ada 4 tingkatan. Iqra yang paling rendah itu baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah tidak tahu artinya, tidak paham maknanya, tidak paham maksudnya, jadilah. Itu tingkatan yang paling rendah, membaca teks, Jadilah. Pak Wira, kami terbatah-batah baca teksnya, walaupun terbatah-batah tidak apa-apa. Karena nanti akan ada malaikat yang meluruskannya. Bismillah, misalnya baca ini. Bismillah atau qul huwallahu ahad, dibacanya qul, makanlah. Kalau qul pakai qaf berarti katakanlah Allah itu esa. Dibacanya pakai kaf. Qul huwallahu ahad, makanlah Allah yang satu. Kira-kira berubah apa artinya? Berubah, tapi biarlah. Karena memang lagi belajar, sampai kita mati belajar terus, tidak perlu berniat merendahkannya, pokoknya siapkan. Ibu-ibu lah ada Al-Quran persiapan, beli yang besar nian, ada yang 75.000, begitu ya kan? Yang 75.000, ngisi paket sampai 100.000 sebulan. Masuk Al-Quran seumur hidup tidak bisa dibeli, gitu ya. Beli Al-Quran besar, siapkan betul. Kalau perlu ada terjemahannya, ada terjemahan, siapkan. Yang berikutnya, apa yang perlu kita siapkan? Itu adalah ilmunya. Misalnya Bapak Ibu, ilmu tentang puasa, rukunnya cuma berapa? Ibu-ibu, rukun puasa ada berapa? 2 atau 3? 3 atau 4? Rukunnya cuma 2. Satu adalah niat, kedua adalah imsak. Cuma 2 itulah. Kalau sholat kan banyak. Rukun sholat itu sampai 13. Kalau puasa tidak, cuma 2. Satu niat, masang niatnya itu mulai 1 Ramadan. Ada mazhab yang boleh 1 bulan penuh. Hambali, kata Imam Hambali boleh. Pokoknya ya Allah, aku puasa selama sebulan Ramadan ini. Kalaupun besok tidak pasang niat lagi, aku lelah puasa. Boleh. Tapi 3 mazhab lain termasuk Syafi'i, itu mensunnahkan setiap habis maghrib sampai sebelum sahur pasanglah niat untuk puasa esok hari. Yang kedua, rukunnya imsak. Apa imsak, ibu? Menahan. Kira-kira sampai mulai kita tahan mulai jam berapa? 10 menit lah sebelum azan. Ya, Pak ya? 10 menit sebelum azan. Karena kalau sudah azan, boleh, masih ada ulama yang membolehkan minum, tapi setelah itu selesai. Jangan sampai ngambil sunnah untuk sahurnya aja. Tiba-tiba misalnya sampai kesiangan, cukup ambil sunnah sahurnya saja. Yang kita tahan cuma 3, tidak perlu banyak. 1, tidak makan. 2, tidak minum. 3, tidak berhubungan suami istri. Cuma itu aja, Pak. Kalau begitu merokok boleh, Pak. Ibu-ibu merokok boleh.
Lah kan tidak makan, tidak minum, termasuk tidak berhubungan suami istri, tetap tidak boleh gitu ya. Karena merokok bagian dari makan dan minum. Kami tidak nelannya Ustaz, kami keluarkan lagi gitu kawan begitu ya kan. Tetap ulama tidak membolehkan. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau cuma 3 ini yang kita tahan, anak kecil bisa. Anak 5 tahun bisa. Tapi masih marah-marah. Lah dekek mulai jam 3 siang tuh, mulai lang riuknya. Ma, lapar ma, gitu ya kan. Ma, haus ma, itu anak kecil. Ada lagi binatang, hampir semua binatang itu puasa. Kucing puasa, anjing puasa, begitu ya. Ada yang sama seperti kita agak lama tahan puasanya dan tidak berhubungan suami istri itu lebah. Lebah itu 13 sampai 17 jam. Dia siap berpuasa. Berarti sama cak kita berapa jam, Bu? Dari jam 5 sampai jam setengah 7, ya kan? Berarti 13 jam. 13 jam. Di Belanda sampai 16 jam. Ada lagi 18 jam. Ada satu daerah itu 22 jam. 22 jam. Kita alhamdulillah karena berada di garis khatulistiwa itu tengah-tengah. 13 sampai 14 jam lah paling lama. Ada yang sampai 22 jam itu berarti malamnya cuma 2. Bayangkan itu begitu ya kan. Betapa sulitnya orang. Tapi alhamdulillah kita dalam kondisi seperti ini. Ibu dan bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Rukunnya cuma 2 itu. Artinya mulailah baca-baca lagi. Buka-buka lagi website itu. Rukun, syarat, pembatal, baca-baca lagi. Ada lagi buku daripada perpustakaan kita tidak terpakai begitu ya. Pinjamlah ke pengurus masjid, bawalah ke rumah, baca-baca lagi. Kenapa? Karena kalau ilmu hasil baca itu berbeda, hanya lewat mendengar. Lama kekuatan itu lebih lama. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, misalnya kita kaji berikutnya adalah syarat sah puasa. Syarat puasa itu apa, Bu? 1 Islam. Buktinya syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Pokoknya seluruh yang sudah bersyahadat dan Islam wajib puasa. Yang kedua adalah akil. Akil itu berakal. Berakal itu maksudnya ya berakal begitu ya kan. Bisa membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga adalah baligh. Bapak-bapak lah baligh galau kan. Ya cucungnya bela tidak baligh begitu kan. Apalagi kita. Baligh. Baligh itu artinya sudah sampai usia untuk bertanggung jawab. Yang keempat tidak nifas, tidak melahirkan, tidak haid, tidak sakit, tidak dalam perjalanan. Selebihnya wajib puasa. Nah ilmu-ilmu begini kita harus siapkan. Kemudian persiapan ini juga Bapak Ibu siap-siap kalau ada berkaitan dengan hutang bulan, tahun atau tahun lalu. Masih ada hutang puasa tahun lalu? Masih ada waktu. Hari ini tanggal 22. Berarti kalau kita ini puasa tanggal 1, berarti masih ada 6 hari lagi. 6 hari lagi untuk bayar hutang. Hutang puasa, Pak Wira dia tidak bisa lagi karena sakit, menahun. Berarti wajib fidyah. Maka wajib bayar fidyah. Berapa jumlah fidyah? Pokoknya beras itu lebih kurang 675 gram. 675 gram itu berapa, Bu? Setengah kilo lebih, Pak ya, setengah kilo lebih. Kalau diduitkan lebih kurang hari ini sekitar 17 atau 18 ribu atau sampai 19 ribu, tergantung beras yang kita pakai. Jadi itu segera bayar. Jangan sampai numpuk hutang. Termasuk hutang ke Masjid At-Taqwa begitu ya. Tadi laporan dari pengurus kayaknya kami minus terus. Masjid At-Taqwa ini tidak pernah ada plusnya ini saldo itu. Minus terus supaya kita semua ambil bagian dalam bersedekah itu.
Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya, persiapan yang perlu kita persiapkan adalah apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Jadi ada dua hadis, dua versi. Versi pertama, Nabi itu naik mimbar. Mimbarnya tidak seperti ini. Mimbarnya itu bertanggo, pakai tigo. 1, 2, 3. Pas baru mau khutbah, tegak di tanggo pertama, amin. Naik lagi tanggo kedua, amin. Naik tanggo ketiga, amin. Ada versi pertama. Versi kedua, itu lagi khutbah Jumat begitu. Kemudian langsung amin. Berhenti, tiba-tiba amin. 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 3 kali. Penasaran para sahabat karena tidak pernah dilakukan. Kemudian Rasulullah selesai sholat Jumat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ngapo tadi ngomong amin amin sampai 3 kali? Apa kata Rasul? Jangan ada Jibril datang kemudian berdoa, ya Allah, jangan kabulkan ibadah wajib dan ibadah sunnah seorang hamba yang apabila anak belum selesai minta maaf kepada orang tua. Ada tak Bu kira-kira ini apa itu kenyataan di lapangan anak bermusuh dengan orang tua? Ada tak Bu? Ada tak Bu? Saya ketemu Pak. Betul-betul ada. Jadi sampai sekian tahun, lebih dari 3 tahun, betul-betul tidak silaturahim karena saking sakit hatinya. Bahkan kita baca dan tengok di TikTok, ada juga yang menggugat emaknya, mohon maaf, yang menggugat ibu kandungnya itu sampai dengan 500 juta. Kalau pas ditanya oleh wartawan, ini ngapa menggugat ibunya? Apa katanya? Iya, pengadilan kan lebih adil. Apa tidak bisa dikerjakan secara baik-baik, secara kekeluargaan? Tidak bisa. Kayaknya lewat pengadilan itulah paling aman. Bayangkan ibu bapak, bagaimana dampaknya kalau sudah dibawa ke pengadilan, hasilnya itu seperti apa? Kalaupun menang itu tidak belemaan, kalah pun tidak belemaan. Karena yang digugat adalah maknya sendiri. Berarti ada masalah. Kadang-kadang seolah-olah kita nonton Indosiar begitu ya kan? Seolah-olah itu tidak ada, tapi ada dalam kenyataannya. Oleh karena itu, kalau masih ada hubungan anak dengan orang tua yang masih jauh, yang belum minta maaf, ayo segera minta maaf. Anak menantu atau anak kandung. Gini ini sering-sering terjadi. Apalagi istilah menantu, anak aku, ini itu menantu bukan anak aku. Ini anak aku. Begitu Pak ya. Padahal kalau sudah menikah itu jangankan sampai berkaitan dengan anak yang hak begitu, yang memang bersentuhan kulit aja, misalnya sudah sholat bersalaman, itu anak dengan ibu saya misalnya dengan mertua saya itu tidak membatalkan wudhu, dan itu disebut dengan mahram, ya kan? Sudah bagian karena pernikahan. Ini jangan sampai tidak ada bekas mertua, walaupun sudah cerai, ini tetap bagian daripada keluarga. Kemudian yang berikutnya, Pak Ustadz, orang tua kami meninggal. Mana caranya Bu? Karena semasa hidupnya nyesal, nangis. Dulu waktunya hidup begadu terus, belago terus begitu ya kan? Berdebat terus. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata akhir usia ini mulai baru insaf Ustaz. Nah minta maaf tidak bisa lagi. Selain doakan, boleh juga kita fazuruha. Ada dekat misalnya makam-makam dekat sini, maka segeralah berziarah. Untuk mengingat bahwa suatu saat kita akan mati. Masuk Ramadan ini, makanya di beberapa tempat terutama di Pulau Jawa, ini ramai. Termasuk beberapa tempat kita ini ramai. Tempat pemakaman dikunjungi oleh keluarga, antara lain untuk berziarah. Kemudian yang kedua, jangan terima amal ibadah yang antara pasangan belum saling memaafkan. Amin. Bayangkan Pak, yang mengaminkan itu adalah Rasulullah, yang berdoa adalah Jibril.
Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Jangan terima amal ibadah orang kalau ada pasangan yang belum satu sama lain saling memaafkan. Ibu-ibu, kalau ribut sampai berapa lama, Bu? Bu, kalau ribut sampai berapa lama? Setahun? Ya, dalam hadis Nabi maksimal 3 hari. Wira Hadikusuma tidak tahan, Bu, 3 hari. Tidak tahu saya kalau yang lain. Saya tidak tahan, serius, Bu. Pokoknya apalagi misalnya seorang lah tidur di kamar, seorang depan TV, dalamannya begitu ya kan. Apalagi pas bertemu di jalan, di pintu, selewatan, awalnya berhadapan, tiba-tiba ini saling lempar wajah, kemudian ini ngadap ke tempat lain. Makan, bayangkan 3 hari itu kalau makan di rumah sudah berapa kali makan begitu ya kan. Jadi itu maksimal. Kalau perlu jangan. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa nanti tujuan puasa itu wal afina anin nas, yang memaafkan satu sama lain. Jadi ayo sekarang yang jarang pegangan tangan, sekarang mulailah pegangan tangan. Nah, masuk puasa nih. Yang tidur jarang saling tidak serempak lagi begitu ya. Pokoknya jarang saling tegur. Ayo masuk puasa ini mulai eratkan hubungan. Balik lagi, seolah-olah besok dia meninggal, udah langsung. Pokoknya malam ini kalau kira-kira ada bapak-bapak tidak usah gengsi minta maaf dengan orang rumah tuh. Termasuk apapun yang kita rahasiakan kasih tahu kalau tidak harus gitu ya. Tidak harus diceritakan semua. Karena justru kadang-kadang bermasalah kalau diceritakan galau. Semua aib juga tidak boleh juga harus diceritakan dengan anak-anak. Bapak dulu, kamu tidak tahu bapak dulu preman. Nah begitu, jangan. Tidak usah ceritakan dengan anak. Bapak dulu nak playboy, jangan, tidak usah. Tidak usah ceritakan. Mak dulu banyak ini lanang ngirim surat ke mak, tidak usah ceritakan. Yang begitu-begitu tidak usah ceritakan. Karena apa? Kan nanti itu dianggap pembenaran dan dianggap boleh. Jadi tidak semua yang terjadi dengan kita Bapak Ibu diceritakan kepada anak, termasuk hal-hal penting lainnya. Sudah. Isa itu, Pak. Serius? Bukan dipercepat oleh pengurus. Bukan ya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Saya merasa belum penggal tegaknya begitu ya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada 1 atau 2 yang teringat oleh kita. Yang paling penting mari kita ungkapkan marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح
kegiatan itu terus kita lanjutkan, itu berjalan terus. Jadi mudah-mudahan ke depan yang hadir bisa lebih ramai lagi. Alhamdulillah pada malam hari ini acara kita berjalan dengan sukses walaupun diguyur hujan. Tapi inti dari acara ini adalah halal bihalal, kita saling maafkan. Karena Ramadan ini tidak bisa diterima hati-hati orang yang belum ada memaafkan. Inilah inti dari perjalanan kami mengadakan acara di Masjid Tertua ini. Doa bersama untuk masuk bulan suci Ramadan. Tujuannya pertama kebersamaan. Samaan dengan masyarakat. Kita mengajak masyarakat ke masjid untuk sama-sama menyambut bulan suci Ramadan. Program masjid istilahnya hampir setiap tahun dilaksanakan. Jadi untuk kebersamaan kita undang ya masyarakat bukan RT 19 saja, tetapi ya jemaah Masjid At-Taqwa. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini salah satu bukti bahwa warga RT 19 sangat bergembira menyambut bulan Ramadan. Kami mewakili Sekretaris LPM Sidumulyo mengapresiasi baik tua muda bersilaturahmi, makan bersama, bercengkrama bersama, dan tetap kompak dalam membantu pengurusan masjid ini. Antusias masyarakat jamaah datang bersama-sama. Insya Allah depannya kita tingkatkan lagi semangat juang dari anak-anak jamaah. Alhamdulillah baik acara ini. Mudah-mudahan sampai tahun-tahun berikutnya berjalan dengan lancar. Di bulan puasanya jamaah masjid bisa tetap ramai. Mudah-mudahan kedepannya lagi lebih bagus. Bapak-bapak dan ibu-ibunya antara RT 19 dan 32 lebih kompak terutama.